Halo Sobat Kebun. Untuk video kali ini judulnya adalah unboxing pH dan TDS meter serta aplikasinya ke larutan Eco Engine dan AB Mix. Baru saja saya membeli kedua alat ini secara online sebesar 81.000 plus ongkir. Sekarang akan di unboxing serta akan diuji coba supaya ada buktinya dalam pengajuan komplain apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Saya akan membuka box ini menggunakan cutter. Bagian di sini dulu yang akan saya buang plastiknya. Plastik hitam pembungkus box ini sudah saya buka, dan inilah TDS meter, dan ini adalah pH meter. Sekarang saya akan lihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata ini, dan saya akan cek dengan memijit tombol on off. Nah, ternyata layarnya berjalan dengan normal. Yang kedua, saya akan buka ini yang namanya pH meter. Ada tombol on off, saya akan cek apakah layarnya berjalan dengan normal atau tidak. Dan ternyata berjalan dengan normal. Di dalam packingan pH meter diberikan 3 bungkus puder atau serbuk untuk pengkalibrasian, yaitu pH asam, pH netral, dan pH basah. Dalam percobaan pH meter ini, saya akan mengkalibrasi terhadap cairan asam saja, karena cairan-cairan yang akan diuji coba mayoritas bersifat asam. Serbuk pH asam ini dilarutkan dalam 250 ml air untuk dikalibrasi pH-nya. Nah, sekarang saya akan memotong sachet ini. Puder pH asam ini akan saya masukkan ke dalam 250 ml air sesuai petunjuk yang diberikan. Lalu akan saya aduk untuk mendapatkan larutan yang homogen. Setelah adukannya merata, sekarang waktunya untuk diuji coba menggunakan pH meter. pH meternya diklik dulu tombol on off-nya, dan segera akan saya masukkan ke dalam larutan yang sudah diberi puder tadi. Pembacaan pH meter 3,89 yang seharusnya 4,01. Berarti di sini ada selisih pH sebesar 0,12, dan ini harus dikalibrasi dengan cara memijit tombol yang ada di sini, yaitu dengan memijit tombol kal. Artinya kalibrasi dengan cara dipijit sampai berkedip-kedip. Nah, nanti ini akan menunjukkan pH yang sebenarnya, yaitu 401. Seperti ini. Ada tulisan N. Dan sekarang
pH meter ini sudah dikalibrasi dengan pH standar yang diberikan oleh pabrikan, yaitu 4,01, dan siap untuk dipergunakan mengukur pH-pH cairan yang lainnya. Ada 4 cairan bening yang ada di sini yang akan saya ukur pH-nya menggunakan pH meter. Yang pertama adalah puder berasal dari pabrikan untuk mengkalibrasi, ternyata cocok 4,01 sesuai yang diberikan. Sekarang saya akan mengukur air hujan. Ternyata air hujan pH-nya 5,74. Dengan cara yang sama, air ledeng ini harus dilap dulu dan di-on-kan lagi, di-off-kan lagi. Sekarang saya akan ukur menggunakan air ledeng. Sepertinya sudah steady, diam di 7,66 air ledeng. Saya akan off-kan dulu. pH amidis ada di 5,26. Ya, ini sudah steady rupanya, sudah diam, tidak bergerak turun lagi. pH amidis di 5,26. Keempat cairan berikutnya adalah ekoenzim. Pertama saya akan ukur ekoenzim murni yang 2,5 tahun lamanya. Ini pH-nya 3,74. Ya, jadi pH ekoenzim yang 2,5 tahun pH-nya 3,74. Sekarang saya akan mengukur ekoenzim yang 1:1000. Sebelumnya akan saya bersihkan dulu cairan ini, dinetralkan dulu, di-off-kan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke air bersih supaya jangan ada pengaruh yang tadi, lalu dilap, diusahakan sekering mungkin. Setelah elektrodanya dinetralkan dan dilap menggunakan tisu atau lap, diusahakan ini sekering mungkin. Akan dilakukan ke ekoenzim perbandingan 1:1000 seperti ini. Sepertinya ini udah steady, sudah tidak bergerak lagi, yaitu 7,5 di ekoenzim 1:1000. Akan uji coba lagi, di off-kan, pH-nya di 4,06 1:5 pH-nya 3,82. Selanjutnya di rendaman kulit bawang. Standarnya rendaman 1 hari, segenggam kulit bawang dimasukkan dalam 2 liter air bersih. Dan ini hasilnya akan saya cek pH rendaman kulit bawang berumur 1 hari. Rendaman kulit bawang, segenggam kulit bawang ditambah 2 liter air bersih. Proses perendaman 1 hari menghasilkan pH 5,74. 4 cairan terakhir akan diukur juga pH-nya. Pertama, air cucian beras yang 1 kali
pembilasan menunjukkan pH-nya di 5,42. Setelah dikeringkan kembali akan saya ukur pH AB mix. Diukur pH AB mix terukur 6,86. AB mix dengan perbandingan 1:200, 6,86. Selanjutnya air rebusan daun caisim. Saya ukur pH-nya bergerak turun di 5,10. Jadi terakhirnya air rebusan daun caisim adalah 5,10. Terakhir, ekoenzim, kulit bawang, dan air perbandingan 1:5/1000 akan diukur pH-nya. Cairan ini yang bisa saya pergunakan untuk menyiram tanaman saya, baik anggrek, mawar, dan pohon anggur. 2 hari sekali disiram menggunakan cairan ini 1:5/1000. Ternyata pH-nya 7,18. Selanjutnya saya akan mengukur ppm meter menggunakan alat TDS. Diwarnkan dulu. Ada 4 cairan bening yang akan saya ukur ppm-nya. Pertama, cairan standar yang diberikan oleh pabrikan. Saya ingin tahu berapa ppm-nya. Bergerak terus, ada di 2400, sekitar 2500-an ppm, part per million atau bagian per sejuta. Elektrodanya dinetralkan dulu menggunakan air bersih seperti ini, lalu dilap menggunakan tisu supaya cepat kering. Kurang lebih di 53 ppm-nya untuk air hujan. Akan saya off-kan lagi. Berhubung ini air hujan sedikit netral, akan saya masukkan lagi ke air ledeng mesin kosong-kosong. Air ledeng ppm-nya 240. Jadi steady-nya di 240 kurang lebih. Sekarang saya akan mengukur ppm dari amidis. Diwarnkan dulu kosong-kosong. Celupkan ke amidis. Ternyata hanya 16 ppm air amidis. Selanjutnya 4 cairan ekoenzim akan diukur juga ppm-nya. Pertama, ekoenzim murni, belum dicairkan, belum dilarutkan ke pelarut murni. Umur ekoenzim ini sudah 2,5 tahun. Jadi cairan ekoenzim murni ternyata ppm-nya sekitar 6.000-an, 6.050. Jadi ppm untuk ekoenzim murni kurang lebih di 6.050, steady-nya 6.050. Setelah dibersihkan dan dinetralkan lagi elektrodanya menggunakan air biasa dan dilap biar sedikit kering, akan diukur ekoenzim dengan perbandingan 1:1000. Saya masukkan ke
cairan ekoenzim 1:1000. Jadi ppm untuk ekoenzim 1:1000 ternyata 213 ppm. Berikutnya akan diukur 1:5. 1450 ya, kurang lebih 1450 saja. Itu ekoenzim 1:5, kurang lebih di 1450. Sekarang saya akan mengukur ppm ekoenzim banding 10. Ya, jadi ekoenzim 1:10, ppm-nya di sekitaran 800. 5 cairan terakhir akan diukur juga ppm-nya. Yang pertama, redaman kulit bawang. Steady-nya di 325. Jadi diambil patokannya saja di 325 untuk air redaman kulit bawang 1 hari. Cairan kedua adalah air cucian beras yang pertama kali. Jadi untuk air cucian beras di 795 steady-nya. Cairan berikutnya saya akan ukur di AB mix. Masukkan AB mix. Jadi untuk cairan AB mix 1:200, ppm-nya di 1700, kurang lebih di 1700-an, 1700 saja. Dibulatkan. Selanjutnya akan diukur ppm air rebusan daun saisim. Saya masukkan ke sini. Jadi diambil patokan di 3.300 saja untuk mempermudah pencatatan. Di 3.300 untuk air rebusan daun saisim. Cairan terakhir yaitu campuran ekoenzim, kulit bawang, dan air dengan perbandingan 1:5/1000. Ternyata ppm-nya adalah 220. Cairan ini yang biasa saya gunakan untuk menyiram tanaman 2 hari sekali. Dari 12 cairan yang saya ukur pH dan ppm-nya, maka saya dapat kesimpulan air hujan pH-nya 5,74 dengan 53 ppm, air ledeng pH 7,66 240 ppm, air mineral amidis pH-nya 5,26 16 ppm, ekoenzim murni 2,5 tahun pH-nya 3,74 dengan 6050 ppm, ekoenzim 1:1000 pH 7,5 230 ppm, ekoenzim 1:10 pH 4,06 800 ppm, ekoenzim 1:5 pH 3,82 1450 ppm, rendaman kulit bawang pH 5,74 325 ppm, cucian beras pH 5,42 dengan 795 ppm,
AB mix 1:200, pH-nya 6,86, 1700 ppm. Air rebusan daun caisip pH 5,10, 3300 ppm. Dan terakhir campuran ekoenzim kulit bawang dan air dengan perbandingan 1:5/1000, pH-nya 7,18 dan 220 ppm. Dengan telah diperlihatkannya cara pengukuran pH dan ppm terhadap 12 jenis berbagai cairan dan konsentrasinya, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.